Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduh, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Hakim dan juga Al-Imam At-Tabari meriwayatkan sebuah hadis, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayusibu ummati da'ul umam. Kata Nabi, umatku akan ditimpa penyakit umat-umat sebelumnya. Umatku akan ditimpa penyakit umat-umat sebelumnya. Faqalu, lantas mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma da'ul umam? Wahai Rasulullah, apa penyakit umat-umat terdahulu? Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan tentang penyakit umat-umat terdahulu yang akan menimpa umatnya. Al-ashar wal-batar. Yang pertama kata Nabi SAW adalah kufur ni'mat. Yang pertama adalah apa? Kufur ni'mat. Kemudian wal-batar. Batar artinya sombong. Kemudian wat-takatsur, bermegah-megahan. Ya, at-takatsur, bermegah-megahan. Kemudian wat-tanajushu fid dunya, saling bersaing, berlomba
dalam urusan dunia. Kemudian wattabaghud, saling membenci satu dengan yang lain. Yang terakhir wattahasud hatta yakunal bagh. Kata Nabi SAW, saling hasad, saling dengki, sampai terjadilah kezaliman atau kejahatan di antara mereka. Ini penyakit umat-umat terdahulu. Yang pertama kata Nabi SAW, kufur ni'mah, sombong, bermegah-megahan, bersaing berlomba dalam urusan dunia, saling membenci dan saling dengki, sehingga mereka melakukan kezaliman atau kejahatan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini termasuk di antara hadis yang menjelaskan tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang gaib, tentang umat-umat terdahulu dan apa yang akan menimpa umat. Dan wahyu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang diberikan kepada Nabi SAW ada dua. Ada wahyu Al-Quran, ada wahyu As-Sunnah. Ada wahyu Al-Quran, ada wahyu As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di awal surat An-Najm, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berucap dari hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang mulia, "Inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah." Sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Jadi sunnah Nabi SAW termasuk apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sini Nabi SAW menyebutkan kepada kita perkara gaib dengan kalimat sayusibu, akan menimpa umatku. Dia belum terjadi, tapi akan menimpa umatku da'ul umam, penyakit umat-umat terdahulu. Ustaz, apakah ini berarti Nabi SAW mengetahui perkara gaib? Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Nabi SAW. Nabi tidak mengetahui perkara gaib, baik semasa beliau hidup, kecuali yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi setelah beliau meninggal. Saya ulangi, di antara keyakinan yang harus kita yakini terhadap Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengetahui perkara gaib, baik semasa beliau hidup, kecuali yang Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi setelah beliau meninggal dunia, beliau tidak tahu. Kalau sekiranya Nabi SAW mengetahui perkara gaib, maka Nabi SAW tidak akan terluka pada waktu perang Uhud.
Kalau sekiranya Nabi SAW mengetahui perkara gaib, Nabi SAW tidak akan memakan kambing yang telah dibumbui dengan racun oleh seorang wanita Yahudi. Ketika Nabi SAW mengalahkan orang-orang Yahudi dalam perang Khaybar, dan kambing beracun tersebut salah satu di antara yang membuat Nabi SAW sakit parah yang mengantarkan beliau kepada kematian. Ini menunjukkan Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Baik ketika beliau hidup, kecuali yang Allah khabarkan. Yang Allah khabarkan, Allah sampaikan kepada Nabi. Bahwasanya pada umat terdahulu ada begini, ada begitu. Bahwasanya akan terjadi ini dan itu. Begitu juga perkara-perkara akhirat. Nabi SAW tidak mengetahui kecuali yang telah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa semua kunci perkara-perkara gaib ada di tangan Allah Azza wa Jalla saja. Semua kunci perkara-perkara gaib hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla saja. Tidak ada pada manusia. Nabi saja tidak mengetahui, apalagi manusia selain Nabi SAW yang meramal ini dan itu, mengatakan akan terjadi ini dan itu. Subhanallah. Betapa banyak kaum muslimin yang percaya dengan ucapan tukang ramal, al-arraf, atau para dukun yang sekarang banyak meramal akan terjadi ini, akan terjadi itu dan sebagainya. Ini semua hanyalah kebohongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kunci-kunci perkara gaib, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Nabi SAW hanya mengetahui perkara-perkara dari perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Allah. Yang tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi tidak mengetahui. Allah berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 26-27. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara gaib, dan Dia tidak menampakkan atas perkara gaib tersebut kepada seorang atau kepada siapapun, illa man irtadha mir rasul, kecuali rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Hanya Rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui perkara gaib. Adapun selain daripada itu, maka tidak ada yang mengetahui. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita hidup di zaman sekarang banyak tukang ramal, banyak dukun. Maka jangan ada yang percaya sama mereka. Enggak boleh. Ya. Datang ke dukun dilarang sama Nabi SAW. Apalagi membenarkan mereka. Ya. Nabi SAW mengatakan, siapa yang datang ke dukun, yang datang ke dukun saja, atau kepada tukang ramal, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima salatnya 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam salat yang tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Lalu di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal, fasaddaqa bima yaqul, lalu dia benarkan ucapan tukang dukun tersebut atau tukang ramal tersebut, laqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di sini menunjukkan pentingnya akidah Bapak Ibu sekalian. Pentingnya keimanan, pentingnya tauhid. Ya. Untuk menjaga keimanan kita, agama kita, kita mesti belajar tentang akidah, tentang tauhid. Karena apabila umat ini tidak mempelajari akidah, maka mereka akan melakukan dosa-dosa besar yang dikhawatirkan mereka keluar dari Islam. Melakukan kesyirikan, mempercayai dukun, tukang ramal, percaya kepada benda-benda keramat, memakai jimat dan lain sebagainya. Ini semua adalah kesyirikan yang sekarang banyak dan merebak di tengah-tengah umat Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi mengingatkan kita untuk waspada dan berhati-hati dari penyakit umat-umat sebelum kita yang membinasakan dan menghancurkan mereka. Nabi mengatakan, sayusibu ummati da'ul umam. Umatku ini akan ditimpa penyakit umat-umat terdahulu. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita atau kabar tentang orang-orang terdahulu. Sehingga Nabi mengatakan da'ul umam, penyakit umat-umat terdahulu. Di mana umat-umat terdahulu binasa, hancur karena mereka terkena penyakit ini. Dan Nabi ingatkan kepada umatnya. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi SAW kepada kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW adalah orang yang sangat sayang dan cinta kepada umatnya. Semua pengorbanan yang beliau lakukan, yang beliau persembahkan, itu untuk umatnya. Setelah beliau menjalankan tugas dan kewajiban beliau kepada Allah Azza wa Jalla, itu menunjukkan kasih sayang dan kecintaan Nabi SAW kepada kita yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Senang ketika umatnya senang dan sedih, susah ketika umatnya susah. Ini sifat Nabi. Sementara umatnya sudahkah mencintai dan menyayangi Nabi SAW sebagaimana Nabi SAW mencintai dan menyayangi dia? Allah yang menjadi saksi atas kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian, kata Allah Azza wa Jalla, seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Bagaimana sifatnya? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat rasa oleh rasul tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penderitaan yang kamu alami. Ketika Nabi melihat umatnya menderita, Nabi SAW sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ketika ada sekelompok utusan datang kepada Nabi SAW dari jauh, dari pedalaman. Dan utusan ini berasal dari
kelompok yang sangat miskin. Miskin. Sehingga mereka datang dalam keadaan seperti tidak berpakaian. Seperti tidak berpakaian. Maka tampak kesedihan di wajah Nabi SAW ketika mereka datang, lalu Nabi SAW segera berdiri di atas mimbarnya, kemudian memotivasi sahabatnya untuk membantu orang-orang yang kesusahan tersebut, untuk mengangkat kesusahan, penderitaan dari orang-orang tersebut. Subhanallah. Ya. Nabi adalah orang yang terasa berat olehnya ketika melihat umatnya menderita. Dan karena dasar kecintaan dan kasih sayang Nabi SAW ini kepada umat, Nabi berkorban segala-galanya buat umat ini. Segala-galanya buat umat ini dikorbankan sama Nabi SAW. Hartanya, bahkan jiwanya dikorbankan oleh Nabi SAW. Karena terasa berat oleh beliau apa yang membuat umatnya menderita. Lalu kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, harisun alaikum. Nabi adalah orang yang sangat menginginkan keselamatan buat kalian. Subhanallah. Karena saking inginnya Nabi SAW umatnya selamat, maka tidak ada satupun yang ditutupi oleh Nabi SAW. Semuanya disampaikan, dijelaskan oleh Nabi SAW kepada umat ini agar mereka selamat, agar mereka tidak menderita, agar mereka tidak celaka, semuanya. Ya. Tapi umatnya apakah sudah mencintai Nabi SAW sebagaimana Nabi SAW mencintai mereka? Adakah umat Nabi SAW hari ini mengenang jasa Nabi SAW? Mereka pelajari sejarah Nabi, mereka kenang, kemudian mereka ikuti Nabi, mereka bela Nabi, mereka hidupkan sunnah Nabi, mereka ikuti petunjuk Nabi. Subhanallah. Sementara Nabi SAW sangat mencintai mereka, menginginkan keselamatan buat mereka. Sedih ketika melihat umatnya menanggung beban yang berat. Nabi mencintai umatnya baik di dunia ketika beliau masih hidup, setelah beliau meninggal pun juga. Ya, bahkan nanti di akhirat juga demikian. Di akhirat Nabi SAW memberikan syafaat kepada umatnya. Sekarang tinggal pertanyaannya kita sudahkah mencintai Nabi SAW sebagaimana mestinya? Dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Sekarang kita bawakan hadis Nabi SAW yang berisi perintah ditentang oleh sebahagian orang. Dengan akalnya, dengan hawa nafsunya dia tentang. Nabi memerintahkan kita. Sebagai contoh misalkan, Nabi SAW memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot. Ditentang oleh sebagian orang. Padahal Nabi SAW telah berkorban segala-galanya demi kita. Nabi SAW memerintahkan kita untuk memendekkan celana atau kain sarung. Jangan sampai melewati mata kaki. Ditentang oleh sebagian orang. Subhanallah. Tidaklah Nabi SAW menyampaikan ini dan itu kecuali di dalamnya pasti terdapat kemaslahatan, pasti terdapat faedah, ya, buat umat itu sendiri, baik untuk dunianya ataupun akhiratnya. Akan tetapi sebagian orang karena hawa nafsunya, karena kesombongannya dia tentang. Padahal Nabi SAW telah berkorban segala-galanya buat kita. Karena dasar kecintaan Nabi SAW kepada kita, Nabi ingatkan kita. Sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa umatku penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Nabi ingatin kita. Kalau Nabi tidak sayang kepada kita, maka Nabi SAW akan lebih memilih diam, tidak mengingatkan kita, tidak menegur kita, membiarkan kita. Tapi karena kasih sayangnya, karena kecintaannya yang besar kepada kita, Nabi ingatkan kita. Nabi jelaskan segala-galanya buat kita. Maka Bapak Ibu sekalian, ikuti petunjuk Nabi. Kalau Bapak Ibu ingin selamat, ingin bahagia, tidak ada petunjuk yang paling baik selain daripada petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang beliau perintahkan, kerjakan. Apa yang beliau larang, tinggalkan. Apa yang beliau sampaikan, benarkan. Kalau sekiranya hadisnya sahih, apa yang beliau sampaikan, beliau kabarkan.
Benar. Dan jangan beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan syariat Nabi, petunjuk Nabi, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan diterima. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, yaitu dalam urusan agama, dia mengada-ada. Nabi tidak pernah menjelaskan, Nabi tidak pernah mencontohkan. Dia ada-ada, dia buat-buat, maka perbuatan itu tertolak. Perbuatan itu tertolak. Riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Siapa yang mengerjakan amalan tidak ada keterangannya dari kami, kata Nabi SAW. Tidak ada petunjuknya, dasarnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka Bapak Ibu, silakan timbang amalan Bapak Ibu dengan petunjuk Nabi SAW. Salat kita sudah sesuai dengan salat Nabi atau belum? Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Zikir kita, zikir sudahkah sesuai dengan zikir Nabi SAW? Baik ketika selesai salat, ya, atau zikir setelah ibadah-ibadah tertentu, atau zikir mutlak, sudahkah sesuai dengan zikir Nabi SAW atau tidak? Tinggal Bapak Ibu timbang. Makanya hadis yang tadi kami bacakan, kata para ulama, itu menjadi tolak ukur, barometer benar tidaknya amalan kita secara zahir. Adapun secara batin, yang menjadi tolak ukur adalah hadis Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan tergantung niat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cinta sama Rasul, udah ikutin Nabi. Ikutin Nabi. Nabi ke kanan, kita ke kanan. Nabi lurus, kita lurus. Nabi ke kiri, kita ke kiri. Jangan Nabi ke kanan, kita ke kiri. Jangan Nabi lurus, maju ke depan, kita ke belakang. Jangan. Orang yang menyelisihi Nabi, ancamannya berat Bapak Ibu. Ancamannya keras dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah kata Allah Azza wa Jalla. Allah ingatin. Ini Allah yang ingatin. Hati-hati kata Allah Azza wa Jalla. Siapa yang Allah ingatin untuk hati-hati? Alladzina yukhalifuna an amrih. Orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, antusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Mereka ditimpa fitnah, cobaan, ujian, atau ditimpa azab yang sangat pedih. Subhanallah. Ditimpa fitnah. Apa fitnah di sini? Banyak penjelasan para ulama. Ada yang mengatakan kesesatan. Orang yang menyelisih perintah Nabi, yang dia temukan hanyalah kesesatan, bukan petunjuk. Karena petunjuk itu ada di dalam mengikuti Nabi SAW. Fitnah di sini maknanya juga apa? Bencana, petaka di dunia, dan nanti di akhirat dia akan menemukan azab yang pedih. Bapak Ibu yang pergi umroh atau pergi haji, ketika ziarah ke kota Nabi, di antara tempat yang kita disyariatkan untuk kita ziarahi, salah satunya adalah kuburan syuhada Uhud di dekat gunung Uhud. Itu di situ ada 70 orang kira-kira sahabat Nabi SAW yang syahid pada waktu perang Uhud. Banyak sahabat yang meninggal. Termasuk salah satunya paman Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Bapak Ibu tahu apa yang menyebabkan banyak di antara mereka yang gugur? Sebelum perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi di tahun ketiga Hijriah, di mana orang-orang kafir Quraisy ingin membalas kekalahan mereka pada waktu perang Badar. Perang Badar di tahun kedua. Mereka kalah. Maka mereka ingin balas dendam. Maka mereka persiapkan segala-galanya untuk mengalahkan Nabi dan kaum muslimin. Nabi tahu jumlah mereka terbatas. Perlengkapan juga serba terbatas, minim. Maka Nabi SAW membuat strategi perang.
Agar bagaimana Uhud itu Bapak Ibu dahulunya, Uhud itu tidak termasuk bagian dari kota Madinah. Madinah itu kecil dahulu. Bapak Ibu yang pergi ziarah ke kota Madinah, Madinah itu kecil dahulunya. Masjid Nabawi, kemudian beberapa ratusan meter atau beberapa 1 kilo atau berapa itu sekitar Masjid Nabawi itu. Itulah Madinah. Kalau sekarang Uhud udah masuk ke kota Madinah. Nabi buat strategi perang. Nabi mencoba menahan orang-orang kafir Quraisy ini untuk tidak bisa sampai kepada Nabi dan kaum muslimin. Maka Nabi membuat beberapa tempat yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk diisi oleh pasukan pemanah. Untuk diisi oleh pasukan pemanah. Agar nanti ketika kafir Quraisy itu mendekati kaum muslimin dan Nabi SAW, mereka dipanahi sama kaum muslimin. Maka Nabi menempatkan di atas bukit, sebuah bukit kecil di bawah gunung Uhud itu, bukit Uhud itu, ada 50 orang pemanah. Saya lupa siapa nama komando yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi ketua di antara pemanah itu. Ada 50 orang. Maka benar, ketika orang-orang kafir Quraisy datang, dipanahin sama kaum muslimin dari atas. Sehingga pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid ketika itu, Khalid bin Walid belum masuk Islam pada waktu itu. Dia masih kafir. Kelabakan, tidak bisa mendekat. Karena dipanahin terus dari atas oleh kaum muslimin. Dan orang-orang kafir Quraisy, mereka kalau perang, mereka akan membawa perhiasan. Ya, untuk membanggakan diri mereka, mereka akan mengenakan perhiasan. Pedang mereka, sarungnya terbuat dari emas, atau pedang itu sendiri dari emas. Kemudian pakaian perang mereka dan seterusnya. Ketika mereka kelabakan, ya, Khalid ibn Walid mengatakan, campakkan, tinggalkan harta kalian. Maka dicampakkanlah, dilepaskanlah oleh mereka. Mereka campakkan harta-harta mereka bawa. Mereka mundur, lari. Nah, para pemanah yang berada di atas bukit ini, Nabi udah ngasih perintah kepada mereka. Apa perintah Nabi kepada mereka? Kata Nabi, kalian jangan turun dari bukit itu sampai aku yang mengomandokan kepada kalian untuk turun. Apapun yang terjadi, kalian jangan turun, kata Nabi. Subhanallah. Ini wasiat Nabi. Apapun yang terjadi di bawah, kalian jangan turun sampai aku yang nyuruh kalian turun. Ketika melihat orang-orang kafir Quraisy sudah bubar, lari, pontang-panting, lari, mereka tinggalkan harta mereka. Ketika itu kaum muslimin yang berada di atas bukit yang memanah ini mengira bahwasanya mereka telah menang. Kemudian harta dunia berserakan di bawah. Mereka terbujuk. Akhirnya mereka bisa dikatakan 40 orang lebih dari mereka turun. Komandonya mengatakan, Nabi mengatakan kepada kita untuk tidak turun sampai Nabi yang menyuruh kita. Tidak, kita udah menang, kata mereka. Sementara Nabi belum memberikan aba-aba, Nabi belum memberikan isyarat. Akhirnya 40 orang turun. Ketika mereka turun, kemudian mengemasi harta, Khalid ibn Walid bersama pasukan kafir Quraisy kembali datang. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Kaum kafir Quraisy membalikkan keadaan. Ketika itu banyak yang gugur. Bahkan Nabi SAW dikhabarkan apa? Meninggal dunia pada waktu itu. Pelajarannya Bapak Ibu, satu perintah Nabi yang dilanggar oleh para sahabat, satu aja. Yang terjadi apa? Kekalahan, kehinaan, kerendahan, kelemahan, kematian. Satu aja. Sekarang kalau saya mau bertanya sama Bapak Ibu sekalian, di zaman kita sekarang, gak usah di negeri orang, di negeri kita, berapa perintah Nabi yang dilanggar? Berapa larangan Nabi SAW yang kita lewati, yang kita lampaui? Sehingga kalau kita mau berpikir, pantaskah tidak kondisi umat seperti ini sekarang? Lemah, tidak berdaya, dikuasai, diperlakukan sewenang-wenang oleh orang-orang yang berkuasa, atau oleh umat-umat lain. Kita dalam keadaan menderita, susah, sulit. Coba kita introspeksi diri.
Jangan hujat sana, jangan hujat sini. Introspeksi diri kita. Boleh jadi kita ikut andil dalam kesengsaraan, kesulitan umat sekarang ini. Karena kita tidak mengikuti Nabi SAW. Kita tidak meneladani Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu sekalian, ikuti Nabi. Nabi adalah orang yang sangat mencintai kita umatnya. Berkorban segala-galanya buat kita. Maka tinggal kita cintai Nabi. Sudahkah lurus benar cinta kita? Ya, terhadap Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Penyakit yang pertama yang Nabi waspadai, Bapak Ibu waspadai juga. Karena Nabi yang mengatakan. Para sahabat ketika mendengar Nabi mengatakan akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu, mereka ketakutan. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wa mada'ul umam, apa penyakit umat-umat terdahulu ya Rasulullah yang membinasakan, menghancurkan mereka, apa ya Rasulullah? Nabi sebutkan. Ada berapa tadi? Ada 6. Kita coba lihat. 1. Yang pertama kata Nabi SAW, al-ashir, kufur ni'mat. Al-ashir, kufur ni'mat. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sebagai zat al-mun'im yang maha memberi nikmat, telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Sangat banyak. Kesehatan nikmat, makanan nikmat, tempat tinggal nikmat, keluarga nikmat. Bumi ini dihamparkan oleh Allah nikmat, langit ditinggikan oleh Allah nikmat, udara nikmat, semuanya nikmat. Bahkan tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan kecuali itu semua pemberian Allah. Semuanya pemberian Allah. Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat, satupun aja dari nikmat yang kalian rasakan, kata Allah Azza wa Jalla, kecuali itu datang dariku. Maka pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla? Allah ketika memberikan nikmat, Dia menginginkan kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Bukan untuk mengkufurinya. Tapi Allah pengen kita syukur sama Dia. Allah berfirman, "Washkuruli wa la takfurun." Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur. Syukur maknanya terima kasih sama Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Bahkan nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah yang banyak orang-orang tidak menganggapnya, la ilaha illallah, tidak menganggapnya atau melupakannya, tidak menyadarinya, nikmat Islam. Ini nikmat yang paling agung dari semua nikmat yang ada. Tapi orang-orang hanya mengetahui nikmat itu ya kesehatan, nikmat itu ya harta, nikmat itu ya ini, ya itu. Dari kesenangan-kesenangan dunia. Nikmat yang paling agung dan paling besar yang Allah berikan, yang kita harus bersyukur kepada Allah setiap saat, nikmat Islam. Bahkan Bapak Ibu, camkan baik-baik, kita boleh memiliki segala-galanya dari kenikmatan dunia ini. Tapi kalau sekiranya kita tidak memiliki nikmat Islam, tidak ada arti kenikmatan dunia yang kita miliki. Kita boleh memiliki segala-galanya dari dunia ini, tapi kalau tidak ada nikmat Islam, tidak ada arti nikmat dunia. Tidak ada artinya. Sebaliknya, kita boleh nggak memiliki apapun dari dunia ini. Kita nggak punya rumah kontrak. Kita nggak punya mobil, makan seadanya. Sakit-sakitan, boleh silahkan. Tapi ketika kita memiliki nikmat Islam, maka itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi Bapak Ibu, sudahkah mensyukuri nikmat itu? Ya. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Allah mengatakan, "Washkuruli wa la takfurun." Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Syukur maknanya terima kasih. Berterima kasih sama Allah Azza wa Jalla. Nah, gimana caranya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih." Syukur itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, itu mesti terwujud pada 3 hal.
syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati, itu kita meyakini di hati kita, apapun kenikmatan dunia yang kita raih, yang kita dapatkan, itu murni pemberian siapa? Pemberian Allah. Bukan karena kita hebat, Bapak Ibu sekalian. Bukan karena kita pintar. Banyak orang yang lebih hebat dari kita. Tapi Allah tidak memberikan nikmat seperti yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada orang yang mengatakan, saya kaya ke begini, perusahaan saya banyak, aset saya banyak. Ya wajar, saya ini belajar, titel saya lihat. Ada orang yang lebih kaya daripada ente, SD pun dia nggak tamat. Apa yang dibanggai? Itu ente kaya ke begini, pemberian Allah Azza wa Jalla. Kita syukuri, kita yakini itu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu udah yakin dengan itu? Dapat nikmat, ya ini adalah pemberian Rabbku. Ini adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kita yakinin itu. Syukur dengan hati. Bukannya kita malah sombong, congkak, angkuh di hadapan orang-orang. Semua yang kita dapat hasil kerja keras kita. Ada orang yang cuman duduk-duduk di rumah, Allah kasih rizki yang banyak sama dia. Kerjaannya cuman sekian jam, enggak seperti kita hampir 24 jam bekerja, Allah kasih nikmat yang banyak. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, nikmat itu murni pemberian Allah Azza wa Jalla, bukan karena kita. Ya. Kemudian syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita memikirkan nikmat Allah, kita memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau udah kasih ana nikmat Islam. Ya Allah, enggak kebayang kalau sekiranya ana enggak dapat hidayah Islam ini, maka siapa yang ngasih jamin sama ana bakal dapat nikmat Islam ini ya Allah sebelum mati. Ya Allah, Engkau udah kasih ana nikmat yang lebih daripada sebahagian makhluk-makhluk. Kita syukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kau adalah zat satu-satunya yang berhak dipuji, disanjung. Kemudian yang paling besar, syukur kepada Allah Azza wa Jal dengan anggota badan. Yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Semua orang boleh jadi dia bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau dengan hatinya, dia yakin itu pemberian Allah. Tapi amalannya, anggota badannya tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur sama nikmat Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, Allah kasih kita nikmat untuk beribadah kepadanya. Untuk menyembahnya. Untuk melaksanakan apa yang dia perintahkan. Dan untuk menjauhi apa yang dia larang. Allah udah kasih segala-galanya sama Bapak Ibu. Maka tinggal Bapak Ibu berterima kasih kepada Allah dengan tunduk sama Allah. Mempersembahkan semua ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang ngasih kita rezeki siapa? Allah. Yang memberikan kehidupan ini kepada siapa? Allah. Semuanya Allah yang beri. Lalu pantaskah kita tidak tunduk kepada Allah? Lebih tunduk kepada selain Allah Azza wa Jalla? Kalau manusia saja, yang kita sudah memberikan segala-galanya kepadanya, lalu dia tidak berbuat baik sama kita, kita katakan dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang kurang ajar, maka bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah ketika Allah bertanya, siapa yang memberikan kamu kehidupan? Itu jantung, tubuh, semua yang kau punya itu siapa yang memberikan? Aku yang memberikan. Rizkimu aku yang memberikan. Lalu bagaimana mungkin kau beribadah kepada selainku? Kau menyembah kepada selainku, kau persembahkan ibadahmu kepada selainku. Apa yang akan kita jawab? Syukuri nikmat Allah Bapak Ibu sekalian. Dengan tunduk patuh kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kalau sekarang kita tanya kepada manusia, kau jangan kufurlah sama nikmat Allah. Dia katakan, bagaimana aku kufur sama nikmat Allah Azza wa Jalla? Aku tahu yang memberikan aku nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku memuji Allah. Bapak Ibu, inti daripada syukur adalah ketundukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Adiyat
Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia kepada Allah Rabbnya sangat kufur. Wa innahu ala dzalika la syahid. Dan dia menyaksikan kekufurannya itu sendiri. Tapi dia saksikan tidak dengan lisan. Dengan apa dia saksikan kekufurannya? Ketidak berterima kasihannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan. Allah sudah berikan segala-galanya kepada dia, tapi dia enggak sholat. Allah sudah berikan segala-galanya kepada dia, tapi dia tidak menutup aurat ketika keluar. Allah sudah berikan segala-galanya kepadanya, kan tapi dia langgar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Pada orang-orang yang kufur nikmat, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian kufur kepadaku, kata Allah, aku sudah berikan segala-galanya kepada kalian, tapi kalian tetap kufur, sesungguhnya azabku amat sangat pedih buat kalian. Itu azab di akhirat. Di dunia Allah akan cabut nikmat tersebut dari Allah akan cabut. Lalu Allah berikan kepada orang yang ketika diberi nikmat dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu hadirin hadirat, banyak sekali ya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmatnya dari penduduk suatu negeri yang sebelumnya dimakmurkan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan segala-galanya oleh Allah, bahkan rizki datang kepada penduduk negeri tersebut dari mana-mana, hidup dalam keadaan makmur, kaya raya. Tapi Allah cabut nikmat tersebut dari mereka sehingga mereka menderita. Itu semua disebabkan karena kekufuran mereka. Karena kekufuran. Mereka tidak bersyukur kepada Allah, mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka membangkang kepada Allah, mereka durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah cabut nikmat tersebut. Bapak Ibu dengarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nahl. Ya. Ayat 112 113. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghada min kulli makan." Bapak Ibu dengarkan. Sebaik-baik ucapan Rabb kita, pencipta kita yaitu Allah. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman. Dahulunya aman. Dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang berani menjajah, menduduki negeri tersebut. Negeri yang aman. Tidak membuat penduduknya ketakutan. Ya, takut dibunuh, takut diculik, takut tidak. Aman. Kemudian tentram. Rizki datang kepada penduduk negeri tersebut melimpah ruah min kulli makan, dari segenap penjuru. Dari mana-mana rizki datang. Dia aman, kemudian melimpah rizki. Ini Bapak Ibu, dua ini itu adalah dua tanda negeri yang ideal, negeri yang sempurna. Kita kalau mau lihat negeri yang sempurna, negara yang sempurna, dia harus memiliki dua hal ini. Pertama aman, ada jaminan keamanan. Kemudian yang kedua ada jaminan makanan kecukupan. Kalau di suatu negeri sudah memiliki dua ini, maka ketahuilah negeri itu adalah negeri yang sempurna. Sebagaimana disebutkan oleh Allah. Apa gunanya kaya tapi dia nggak aman? Apa gunanya aman tetapi dia kekurangan? Nggak ada. Mesti dua ini, aman dan apa? Kecukupan. Allah mengatakan negeri ini aman, negeri ini tentram, dan rizki datang dari mana-mana. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Fakafarat. Penduduk negeri tersebut kufur nikmat. Allah sudah berikan keamanan, Allah sudah berikan kekayaan, tapi mereka kufur. Kafarat bi an'umillah. Mereka kufur sama nikmat Allah, mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka durhaka sama Allah, mereka melakukan pelanggaran agama Allah. Apa kata Allah setelah itu? Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Maka Allah timpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Bapak Ibu tinggal timbang apa yang terjadi di negeri kita dan di negeri-negeri yang lain. Kelaparan, ketakutan. Apa yang menyebabkan penduduk negeri itu ditimpa kelaparan, ketakutan? Karena kekufuran mereka terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla.
Itu semua disebabkan karena ulah perbuatan mereka. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuh. Sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul di antara mereka, lalu mereka dustakan. Rasul ini mengingatkan, takutlah kalian kepada Allah, syukuri nikmat Allah. Mereka dustakan, mereka abaikan. Fakadzabuh. Mereka tidak mau membenarkan. Sehingga apa kata Allah? Fa'akhadhahumul 'adzab wa hum zalimun. Allah timpakan azab kepada mereka dan mereka dalam keadaan zalim. Bapak Ibu, jangan kufur nikmat. Tapi jadilah orang yang bersyukur. Tapi kalau ditanya, Ustaz, mana yang lebih banyak Ustaz? Orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Maka jawabannya yang paling banyak itu adalah orang yang kufur nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an mengatakan yang bersyukur kepadanya sedikit sekali. Ya, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara mereka yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kebanyakan manusia ini adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka jangan mau masuk ke dalam golongan orang-orang yang banyak, yaitu orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, apa janji Allah? Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Dan Bapak Ibu juga harus tahu, Bapak Ibu bersyukur, faedahnya kembali kepada Bapak Ibu. Adapun Allah sama sekali tidak akan menambah kerajaannya. Bapak Ibu kufur, musibahnya, petakannya juga akan kembali kepada Bapak Ibu. Adapun Allah sama sekali tidak akan terkena mudarat. Mungkin cukup sampai di sini dulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.